Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana umurana, Allahumma rzuqna al-ikhlas fi kulli syai'in, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Quran sehari sehalaman. Dan alhamdulillah ini adalah majelis terakhir untuk surat yang kita pelajari di masjid ini pada hari-hari ini. Mana ini kok enggak keluar? Kita sudah sampai pada halaman 349. Ini bagian terakhir dari surat Al-Mu'minun ayat 105 sampai 118 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلموني إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفائزون قل كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فسل العادين قل إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 106, syiqwatuna boleh dibaca syaqawatuna dan artinya tidak berubah. Kemudian ayat 108 tukallimun boleh dipanjangkan nunnya tukallimuni karena asalnya memang ada ya. Ayat 110 fattakhadtu, ini dzal ketemu ta boleh idgham, fattakhadtu. Kemudian sikhriyan, sinnya boleh di dhammah, sukhriyan. Kemudian ayat 111 annahum, hamzah boleh di kasrah, innahum. Ayat 112 qala boleh dibaca qul, terjemahnya tentu saja berubah ya. Dan ini yang unik, adada sinin, ini dal ketemu sin, ini boleh idgham. Jadinya gimana? Dal yang pertama, dal yang kedua diubah menjadi sin, adas sinin, adada, kemudian dalnya jadi sin, adas sinin. Dan ini lebih mudah. Kemudian ayat 113 fas'al menjadi fasal, fasalil adin. Ayat 114 qala boleh dibaca qul. Kemudian ayat 115 turja'un boleh dibaca tarji'un. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Adapun tafsir ringkasnya, Allah mengatakan pada surat Al-Mu'minun ayat 105, Allah mengatakan kepada orang-orang kafir ahli neraka, alam takun, bukankah ayati, ayat-ayatku, tutla, dibacakan, alaikum, kepada kalian, fakuntum, lalu adalah kalian, yaitu di dunia, biha, terhadap ayat-ayat tadi, tukadzibun, kalian mendustakan. Ini adalah dialog antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ahli neraka. Ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka, mereka pengen dikeluarkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, bukankah dulu di dunia saya kirim ayat-ayat, maksudnya adalah Al-Quran, kemudian kalian tidak mau ikut, tapi kalian malah mendustakan ayat Quran. Artinya sebab mereka dimasukkan neraka karena apa? Mendustakan Quran. Seandainya Quran mereka ikuti, maka mereka tidak akan masuk neraka. Karena itu mari kita ambil pelajaran, mari kita ikuti Al-Quran. Bagaimana mengikuti Al-Quran? Al-Qurannya dibaca, Al-Qurannya dipelajari, Al-Qurannya diamalkan. Nah, maka kita sekarang ini sedang mempelajari Al-Quran, niatan kita untuk mengamalkan isinya Al-Quran. Qalu, mereka ahli neraka menjawab, Rabbana, wahai Rabb kami, ghalabat, telah mengalahkan, alaina, kepada kami, syaqawatuna, sial kami atau celaka kami, wa kunna, dan adalah kami, qauman, adalah suatu kaum, dhalin, yang sesat. Nah, jadi mereka baru mengakui, Pak, ternyata kami adalah orang-orang sesat, kata mereka. Padahal di dunia nggak mau dikatakan sesat mereka. Bahkan orang-orang kafir itu nyebut kita ini apa? Domba-domba sesat. Nah, mereka menyebut kita sesat, tapi nanti di akhirat setelah mengetahui hukumannya masuk neraka, baru mereka mengakui kami memang sesat. Nah, pengakuan setelah nasi menjadi bubur ini nggak ada gunanya sama sekali. Sudah masuk ke alam akhirat baru kemudian tobat, nggak bisa. Mari kita lihat bagaimana perkataan orang-orang kafir kepada kita umat Islam ketika di dunia. Surat Al-Mutaffifin ayat 32. Allah mengatakan, wa idza ra'awhum, dan jika orang-orang kafir melihat orang-orang beriman, qalu, mereka mengatakan, inna haula'i ladallun, sungguh orang-orang mukmin itu adalah orang-orang muslim, itu adalah orang-orang sesat. Itu perkataan mereka di dunia. Tapi begitu sudah masuk ke alam akhirat, mereka tahu siksaan Allah kepada mereka, baru mereka mengakui kami memang sesat. Setelah itu mereka minta 107, Rabbana, wahai Rabb kami, akhrijna, keluarkanlah kami, minha, darinya, yaitu neraka. Fa in, maka jika udna, kami kembali, yaitu kembali kafir, fa inna, maka sesungguhnya kami, zalimun, orang-orang yang zalim. Jadi permintaannya orang-orang ahli neraka adalah bisa dikeluarkan dari neraka. Mungkinkah orang kafir keluar dari neraka? Tidak mungkin. Dalilnya apa? Banyak sekali ayatnya. Salah satunya ayat yang berikutnya ini. Qala, Allah mengatakan, ikhsa'u fiha, rendahlah kalian di dalam neraka, wala tukallimun, dan janganlah kalian bicara kepada saya. Ikhsa' ini dari kata-kata khosa'a yang artinya rendah, tapi boleh juga diartikan menjauhlah dari saya. Karena orang Arab kalau marah kepada seseorang kemudian menyuruh orang itu untuk pergi, dia mengatakan ikhsa' anni, pergi kamu dari saya, ya, menjauhlah kamu dari saya. Maka ikhsa'u di sini kalau diartikan asalnya ya rendahlah kalian dalam neraka. Karena di neraka memang disiksa menjadi rendah. Atau karena mereka matur sama Allah, maka Allah katakan pergilah kamu, menjauhlah kamu dari saya. Diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Arab kalau marah kepada anjingnya, kalau punya anjing ya, kemudian anjingnya suruh pergi, dia katakan kepada anjing ikhsa, ikhsa, dan anjingnya paham, Pak. Karena sudah biasa diomongnya begitu ya. Ikhsa artinya apa? Pergi sana. Wala tukallimun, dan janganlah kalian bicara kepada saya, yaitu jangan bicara untuk minta dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Karena itu mustahil. Tidak mungkin saya mengeluarkan kalian dari neraka. Dan di sini muncul pertanyaan, berarti ini kan ada dialog antara orang kafir dengan Allah. Padahal dalam surat yang lain, pada surat Yasin, Allah katakan orang kafir itu mulutnya disegel, nggak bisa bicara sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat ayatnya. Surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini sudah kami segel mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, yang bicara kepada kami adalah tangan-tangan mereka. Dalam riwayat disebutkan bahwa
anggota tubuh ini semuanya bisa bicara, dan yang pertama kali bicara adalah paha kanan seseorang. Dia akan bicara pertama kali. Digunakan untuk apa kemaluannya? Untuk zina atau untuk apa? Nah, yang pertama kali bicara adalah paha kanan. Lalu kemudian anggota-anggota tubuh yang lain, tangan dan sebagainya. Nah, maka jawabnya adalah ini dua ayat tidak bertentangan, karena di Quran tidak ada yang bertentangan. Maka Ibnu Abbas ketika ditanya gimana ini, katanya tidak ada dialog karena mereka apa? Sudah dibungkam mulut mereka, kok di sini ada dialog, gimana nih? Nah, maka kata Ibnu Abbas, al-akhirah manazil. Alam akhirat itu beberapa fase. Ada fase di mana mereka dibungkam mulut-mulut mereka sehingga nggak bisa bicara. Ada fase di mana mereka dimasukkan ke dalam neraka. Ada fase di mana mereka dialog sama Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita di dunia, ada fase sebagai bayi, ada fase sebagai remaja, ada fase sebagai bapak-bapak, ada fase sebagai mbah-mbah. Ada fase-fase. Maka ini tidak bertentangan. 109. Innahu sesungguhnya kana ada fariqun sekelompok min ibadi dari hamba-hambaku, yaquluna mereka mengatakan Rabbana amanna, wahai Rabb kami telah beriman, faghfir lana maka ampunilah kami, warhamna dan rahmatilah kami, wa anta dan engkau ya Allah khairur rahimin, sebaik-baik yang memberikan rahmat. Maksudnya dulu di dunia ada orang-orang baik yang kalian ejek, yaitu orang-orang beriman. Orang-orang beriman yang kalian tertawakan ketika di dunia. Orang-orang beriman yang kalian sesatkan ketika di dunia. Padahal kesesatan mereka apa? Kesalahan mereka apa? Tidak ada salah bagi mereka kecuali satu saja, yaitu mereka mengatakan Rabbana amanna, ya Allah kami sudah iman kepada Engkau. Masa iman dianggap salah? Jadi orang muslim nggak ada salahnya, kecuali iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu dianggap salah oleh orang-orang kafir, dianggap sesatnya karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Faedah pertama, boleh kita mengatakan kami beriman, kecuali kalau kita mengatakan saya beriman dengan makna saya itu imannya sudah sempurna, sudah seperti Jibril, nah itu baru sombong namanya. Dari mana kamu tahu imanmu sempurna seperti itu? Tapi kalau kita mengatakan kami beriman, maksudnya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengatakan qulu amanna, berkatalah kami telah beriman kepada Allah. Enggak ada masalah. Enggak ada dalam hati, dalam niatan kita mengatakan bahwasanya kita imannya sudah sempurna. Tidak begitu. Kita cuma menyebutkan bahwa kita kelompok orang-orang beriman. Kemudian ayat ini menunjukkan pentingnya minta dua hal. Satu, minta ampunan kepada Allah. Dua, minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya memang yang paling kita butuhkan di akhirat cuma dua ini, Pak. Enggak ada yang lain. Karena di akhirat cuma ada surga dan ada neraka. Kapan kita selamat dari neraka? Kalau dosa kita diampuni oleh Allah. Kapan kita bisa masuk surga? Kalau kita mendapatkan rahmat Allah. Maka yang paling penting ya dua ini. Ampunilah, rahmatilah. Sehingga kalau ada waktu mustajab, mau doa apa, nggak usah bingung. Ini minta dua ini. Turun hujan, doanya mustajab kan? Nah, doa apa ini ya enaknya ini? Bojo papat apa duit akeh. Nah, nggak perlu bingung gitu. Udah Rabbana amanna faghfir lana warhamna, selesai. Apa fungsinya bojo papat, duit akeh, tapi dosa nggak diampuni oleh Allah? Masuk neraka. Maka kalau dosa sudah diampuni oleh Allah, aman dari neraka. Rahmat Allah sudah turun, masuk surga. Makanya kalau ada orang mati, doa kita apa? Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya Allah ampuni dia dan rahmati dia. Doanya panjang ya, salat jenazah. Tapi para ulama katakan boleh diambil dua ini. Jadi kita nggak apal doa salat jenazah, maka pas takbir ketiga Allahumma ghfir lahu warhamhu, Allahumma ghfir lahu warhamhu, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau panjenengan jadi imam, jangan Allahumma ghfir lahu warhamhu tok terus keras-keras, kok dibatin, wah imamnya rapal. Tapi kalau sebagai makmum nggak apa-apa, karena memang boleh menurut para ulama doanya dipotong cuma dua saja, nggak apa-apa. Karena ini yang penting, yang paling penting bagi orang yang mati. Kemudian pelajaran yang terakhir adalah disunahkan kita untuk memuji Allah wa anta khairur rahimin setelah kita berdoa. Silahkan memujinya sebelum doa atau memujinya setelah doa, semuanya ada dalilnya. Memuji setelah doa, ini dalilnya wa anta khairur rahimin.
Memuji sebelum doa, apa dalilnya? Surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini memuji Allah. Baru kemudian ihdinas siratal mustaqim. Maka silahkan bebas. Dan kalau hadis Nabi memang menyuruh kita memuji dulu. Rasulullah bersabda, "Idza shalla ahadukum," apabila seseorang salat di sini maksudnya doa. "Falyabda bitahmidillahi ta'ala," hendaklah memulai dengan memuji Allah, wa tsana'i alaihi, menyanjung Allah, tsumma yusalli 'alan nabi, kemudian selawat kepada Nabi, tsumma yad'u ba'du, kemudian silahkan doa setelah itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi urutannya 3. Memuji Allah, menyanjung Allah, selawat, kemudian doa. Tapi selawat dan memujinya ini diakhirkan juga boleh, sebagaimana ayat tadi, ya. Ayat tadi mengakhirkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang-orang yang beriman seperti itu, lalu sikap kalian bagaimana? Allah katakan fattakhattumuhum, lalu kalian menjadikan mereka orang-orang beriman itu sikhriyan, sebagai perolok-olokan, hatta sehingga angsaukum, mereka membuat lupa kalian, zikri, dari zikir kepada saya, dari ingat kepada saya, wa kuntum, dan adalah kalian minhum, terhadap mereka orang-orang beriman, tadhakun, kalian menertawakan. Jadi sikapnya orang kafir dulu ketika di dunia, 1, mengejek orang beriman, 2, menertawakan orang beriman. Bahkan nabi-nabi diejek. Kisahnya Nabi Nuh masih ingat ya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh? Wa yasna'ul fulk, Nabi Nuh membuat kapal, wa kullama marra alaihi mala'un, setiap kali dilewati oleh orang-orang kafir, sakhiru minhu, mereka ngejek Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Nabi aja juga diejek, Pak. Sehingga kalau kita orang biasa diejek, jangan marah. Pantas kita diejek, kita itu imannya nggak sempurna. Gini Pak Badan. Nabi saja imannya sudah sempurna, itu masih diejek, Pak. Maka kalau kita diejek orang, supaya kita nggak marah gimana? Ingat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Imannya sudah sempurna, masih diejek. Iman kita belum sempurna, masih punya dosa-dosa, diejek orang, ya pantaslah. Anggap saja itu hadiah dari Allah, ejekan tadi gara-gara kita punya dosa kepada Allah. Maka kalau kita ingin tidak diejek oleh seseorang, marilah kita perbaiki apa? Amal kita. Bilang kepada diri kita sendiri, kalau kamu pengen tidak diejek, dosa-dosa hentikan semua. Kalau dosa-dosa sudah kita hentikan semuanya, kemudian diejek orang, kita marah, masih wajar lah. Tapi dosa-dosa banyak, diejek orang, nggak usah marah. Kenapa? Itu sudah sebanding dengan level kita. Kemudian di sini dikatakan juga bahwa angsaukum dzikri, mereka sampai melupakan kalian dari mengingat saya. Maksudnya saking sibuknya mengejek orang-orang beriman, sampai lupa dari ingat kepada Allah, sampai lupa dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini bisa dimaknai zikir ingat atau dimaknai taat. Karena para ulama mengatakan zikrullah ta'atuhu, zikir kepada Allah itu hakikatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang pebisnis, dalam bisnisnya dia taat kepada Allah, tidak melanggar syariat, itu sama dengan sudah apa? Berzikir dalam bisnisnya, yaitu zikir taat. Maka dari sini kita ambil pelajaran, apapun yang menyebabkan kita jadi lalai dari zikir kepada Allah, itu tidak sepantasnya kita lakukan. Misalkan dulu panjenengan biasa baca Quran 1 hari 1 juz, gara-gara ini ada HP nih, Android nih, akhirnya 1 juznya hilang udah. Nah itu angsaukum dzikri, itu berarti HP-mu itu melupakan kamu dari zikir kepada Allah, udah buang saja, dikali saja HP-nya. Makanya profil saya tulisannya apa? Sudah baca Quran hari ini atau belum? Kalau dulu profilnya itu tulisannya, yang belum 1 juz jangan menghubungi saya. Tapi katanya keberatan, wah mau tanya harus 1 juz dulu nih. Udah sekarang diganti aja ya. Sudah baca Quran belum? Kalau sudah baca Quran silakan. Jabri. Belum baca Quran, baca Quran dulu. Ini supaya kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara HP yang kita miliki. 111. Ini sesungguhnya aku jazaituhum, aku telah membalas mereka orang-orang beriman. Al-yauma, hari ini, bima sabaru, dengan sebab kesabaran mereka. Innahum, sesungguhnya mereka, humul faizun, merekalah orang-orang yang beruntung. Yang dimaksud saya membalas, yaitu saya membalas dengan jannah. Yang dimaksud dengan sabar, yaitu sabar ketika di dunia.
Maka sabar ini mencakup 3. Sabar terhadap musibah-musibah yang diberikan oleh Allah menyebabkan masuk surga. Sabar terhadap perintah-perintah Allah menyebabkan masuk surga. Sabar dari maksiat-maksiat kepada Allah menyebabkan masuk surga. Maka kalau orang beriman masuk surga disambut oleh para malaikat, apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat kalian, kalian dulu sabar sehingga masuk surga. Mari kita lihat ayatnya. Allah sebutkan pada surat Ar-Ra'd ayat 24. Malaikat mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Selamat kalian wahai ahli surga dengan sebab kesabaran kalian di dunia. Fa ni'ma uqbad dar. Maka surga ini adalah sebaik-baik akibat bagi orang-orang yang beriman. Nah, maka yang dimaksud al-faizun, orang-orang yang beruntung, ini adalah orang-orang yang masuk surga. Jadi istilah Quran aflaha, beruntung, atau fauzun azim, keberuntungan yang besar, itu maksudnya masuk surga. Quran tidak pernah bicara hal-hal remeh dunia, nggak pernah. Jadi duit yang banyak, atau menjadi pemimpin yang terkenal, dipilih oleh banyak rakyat, itu bukan fauz, bukan keberuntungan. Keberuntungan adalah ketika masuk surga. Karena Quran ini bicara tentang sesuatu yang abadi, sesuatu yang mulia. 112. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau qala, Allah berkata, kam, berapa, labittum, kalian tinggal, fil ardi, di bumi, adada sinin, dengan jumlah tahun-tahun. Jadi maksudnya ini masih dialog antara Allah dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir kan mereka minta dikeluarkan dari neraka kan. Nah, ini dialognya masih lanjut ini. Allah bertanya, kalian selama di dunia berapa lama tinggalnya? Yang dimaksud di dunia ini adalah mencakup, di bumi ini adalah mencakup 1, kehidupan dunia, 2, kehidupan alam kubur. Meskipun alam kubur itu sebenarnya masuk dari fase akhirat, tapi karena kuburan kita di bumi, maka itu termasuk yang dimaksud di sini, fil ardi. Jadi Allah bertanya, dulu kalian hidup di dunia berapa lama, kemudian di kuburan berapa lama? Usia kita hidup di dunia kira-kira berapa? 60 tahun. Nah, adapun menunggunya di kuburan ini bisa lama sekali. Sekarang 2024. Seandainya mati 2024. Nah, kiamatnya masih berapa tahun lagi? Kalau 100 tahun lagi, nah berarti 100 tahun tambah 60, 160 tahun. Tapi ternyata jawaban orang-orang kafir apa? Qalu, mereka mengatakan, labithna, kami hanya tinggal di bumi, yauman, 1 hari, au ba'da yaumin, atau separuh hari, atau sebagian hari. Fasal, maka tanyalah al-adin, kepada tukang-tukang ngitung, yaitu malaikat-malaikat yang menghitung amal manusia. Jadi orang kafir ketika sudah masuk alam akhirat merasa tinggal di dunia, di bumi itu cuma sehari atau separuh hari atau sebagian hari, Pak. Kok bisa begitu ya? Padahal 60 tahun hidup di dunia, padahal bertahun-tahun di kuburan. Maka jawabannya adalah min syiddatil haul. Karena dahsyatnya yang dia lihat di alam akhirat sehingga menyebabkan yang lalu itu seolah-olah hanya sekejap saja. Dan di sini dikatakan au ba'da yaum, atau sebagian hari. Berarti dia ragu-ragu. Mau bilang sehari kok rasanya pendek sekali. Akhirnya dia mengatakan ya sehari atau kurang. Nah, keraguan-raguan ini menunjukkan apa? Terasa sangat pendek, sangat singkat sekali di dunia. Karena itu kesusahan apapun yang dialami seorang muslim di dunia, itu nanti kalau sudah ke alam akhirat karena mendapatkan kenikmatan dari Allah, susahnya itu hilang semua, lupa, nggak teringat. Karena itu susah di dunia jangan dianggap susah. Kenapa? Nanti di akhirat hilang kabeh, lali kabeh. Meskipun panjenengan susahnya misalnya 60 tahun, sejak lahir sampai mati nggak pernah pergi dari tempat tidur, 60 tahun, karena nggak bisa apa-apa, nggak bisa gerak, semuanya dikerjakan oleh keluarga rumah kita, susah. Tapi 60 tahun itu nanti kalau masuk surga, selali kabeh. Nah, makanya jangan dianggap apa? Susah. Ini teorinya gampang, tapi kita prakteknya susah kita ini. Nah, maka di sini mereka mengatakan fasalil adin. Tanyalah kepada malaikat-malaikat. Qul, katakanlah wahai Nabi, atau qala, Allah berkata, illa bistum, tidaklah kalian tinggal, illa qalila, kecuali sedikit. Lau annakum, seandainya adalah kalian, kuntum adalah dulu kalian, ta'lamun, kalian mengetahui.
Jadi maksudnya kalian memang di dunia hanya tinggal sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Kok disebut sedikit padahal 60 tahun dan bahkan ratusan tahun yang sudah ada di kuburan itu, mungkin ribuan tahun yang sudah ada di kuburan. Kok disebut sedikit? Karena Allah menganggap semua yang ada di dunia ini adalah apa? Sedikit. Kenapa dunia dianggap sedikit oleh Allah? Karena dibandingkan dengan akhirat. Akhirat abadi, dunia ini hanya fana saja. Maka sesuatu yang fana kalau dibandingkan dengan yang abadi, seolah-olah dia apa? Sedikit. Dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Surat apa itu? Surat An-Nisa ayat 77. Katakanlah kesenangan dunia itu sedikit, akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah sebabnya dunia disebut sedikit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena fana atau tidak kekal. 115. Kemudian Allah berkata kepada mereka, afahasibtum, apakah kalian menyangka, annama khalaqnakum, bahwasanya tiada lain kami ciptakan kalian, abathan, sia-sia, wa annakum, dan bahwasanya kalian itu ilaina, kepada kami, la turja'un, tidak akan dikembalikan. Nah, di sini mulai Allah mencela mereka. Kalau tadi kan masih dialog kan, nah, sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala mulai mencela mereka. Apa kata Allah? Apakah kalian mengira ketika di dunia dulu kami ciptakan sia-sia? Yang dimaksud sia-sia ini maksudnya adalah tanpa tujuan. Tidak mungkin Allah ciptakan makhluk tanpa tujuan, enggak mungkin. Karena Allah itu maha hak, maha benar, sehingga tidak mungkin melakukan sesuatu yang sia-sia, karena sia-sia dengan kebenaran itu bertolak belakang. Apa tujuan Allah ciptakan kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin manusia semata-mata satu saja tujuannya, supaya manusia sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diciptakan langit bumi supaya orang semuanya kenal sama Allah. Kalau sudah kenal sama Allah, nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua penciptaan Allah ini ada tujuannya. Tujuan intinya satu, supaya manusia nyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka dicela oleh Allah. Apakah kalian mengira saya menciptakan kalian itu sia-sia? Ini tafsiran yang populer ya. Abathan diartikan apa? Sia-sia alias tanpa tujuan. Ada tafsiran yang kedua. Maka di sini saya kasih tanda garis bawah. Ini menunjukkan bahwa di sini ada dua tafsiran. Jadi enaknya buku tafsir yang saya tulis ini kalau ada tafsir yang double, tafsir yang bermacam-macam, maka ini saya kasih tanda footnote-nya ada garis bawahnya. Kalau ada garis bawahnya, nah silahkan lihat ke bawah. Berarti ada dua tafsir atau tiga atau empat atau lebih. Tafsiran yang kedua, apakah kalian mengira kami menciptakan kalian abathan, untuk main-main? Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian di dunia supaya kalian main-main, tidak sungguh-sungguh ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cari dunia saja? Apakah kira begitu? Jadi kalau abathan, sia-sia, yang pertama artinya saya Allah yang sia-sia, menciptakan tanpa tujuan. Tapi kalau abathan yang kedua, tafsiran yang kedua, kalian berbuat sia-sia di dunia. Apakah kalian mengira diciptakan untuk berbuat sia-sia, untuk bermain-main saja, tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak membaca Quran, tidak sholat malam, tidak datang ke masjid, tidak menghadiri pengajian? Apakah mengira begitu? Tidak seperti itu. Kemudian ayat 116, fata'ala Allah, maka maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala, al-maliku, yang maha merajai, al-haqqu, yang maha benar, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, illa huwa, kecuali dia Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul arsy, pemelihara singgasana, al-karim, yang indah. Kemarin al-karim saya artikan apa? Mulia. Nah, sekarang saya artikan indah. Al-karim memang arti asalnya mulia. Dalam kamus kalau kita lihat ya, karimun, mulia. Tapi ternyata karim juga digunakan dengan makna indah. Dan di sini saya nemukan tafsir Baghawi mengatakan al-arsyul karim as-sarirul hasan, singgasana Allah yang sangat indah. Nah, maka saya menirukan terjemahnya Imam Baghawi, singgasana yang indah. Apa contohnya al-karim diartikan indah? Mari kita lihat dalam Al-Quran ya. Zaujin karim, surat Luqman ayat 10.
Fa'ambatna, kami turunkan hujan, lalu kami tumbuhkan fiha, pada bumi, min kulli zaujin karim, dari setiap jenis tumbuh-tumbuhan yang indah-indah. Tumbuhan mulia kan nggak paham Pak, tumbuhan mulia gini. Tumbuhan indah, nah, paham kita? Tumbuhan yang indah-indah, warnanya indah, daunnya indah, buahnya indah, macam-macam keindahannya pada tanaman-tanaman ini. Di sini disebutkan Al-Malik, berarti Al-Malik ini termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Al-Haq, ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh kalau kita punya anak diberi nama Abdul Malik, Abdul Haq, boleh. Adapun Al-Jalil, nah, ini kata guru saya, Al-Jalil bukan termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Enggak ada satupun ayat mengatakan Al-Jalil nama Allah. Tidak ada satupun hadis sahih mengatakan Al-Jalil nama Allah. Maka jangan kasih nama Abdul Jalil. Ada tak Pak? Namanya Abdul Jalil. Nah, itu enggak tepat karena apa? Ini bukan termasuk nama Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada dalilnya yang sahih. Kemudian dulu sudah saya jelaskan bahwa di dalam Al-Quran kata-kata Al-Arshul Karim, singgasana yang indah, itu hanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kali saja, yaitu pada surat ini tadi. Adapun Al-Arshul Azim Allah ulangi dalam Al-Quran sampai salasa marratin, 3 kali. Ini untuk niteni saja, nggak ada kaitannya dengan tafsir Quran. Tapi Al-Karim 1 kali, Al-Azim 3 kali. Nah, bagi yang ngapalkan Quran ini jadi kaidah. Pokoknya yang Karim untuk Al-Arsh itu cuma 1 saja pada surat ini, surat Al-Mu'minun. Cara ngapalkan gimana? Al-Mu'minun, orang-orang beriman itu orang-orang mulia. Nah, maka pasnya di sini Al-Arshul Karim, ya, singgasana yang Karim. Yang Karim arti asalnya apa? Mulia. Tapi selain dari surat Al-Mu'minun, semuanya adalah Al-Arshul Azim, Al-Arshul Azim, Al-Arshul Azim, 3 tempat. 117, wa may yad'u, dan barang siapa yang berdoa atau menyembah ma'allahi, bersama Allah, ilahan akhar, sesembahan yang lain, la burhana lahu, tanpa hujjah baginya, bihi, terhadap penyembahan tersebut, fa innama, maka sesungguhnya tiada lain, hisabuhu, hisabnya, maksudnya balasannya, inda rabbih, di hadapan pemeliharanya nanti di akhirat. Innahu, sesungguhnya, la yuflihu, tidak beruntung, al-kafirun, orang-orang yang kafir. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa nyembah selain Allah itu pasti la burhan, tidak punya hujjah, nggak punya dalil. Dalilnya apa mereka menyembah selain Allah? Katanya kami mendapati nenek moyang kami melakukan. Itu bukan dalil itu. Dalil itu dari Quran atau dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalil itu harus sesuatu yang pasti benar. Perbuatan nenek moyang apakah selalu benar? Enggak selalu benar. Kalau Quran pasti benar karena wahyu. Hadis Nabi pasti benar karena wahyu. Hadis Nabi yang sahih. Nah, maka Allah katakan di sini nyembah selain Allah pasti itu tidak ada bukti, tidak ada hujjah, sehingga pasti akan dibalas oleh Allah, yaitu masuk neraka. Itulah yang dimaksud la yuflih, tidak beruntung, yaitu tidak akan masuk surga alias masuk neraka. Kemudian kata-kata yad'u, kenapa tadi saya artikan berdoa atau menyembah? Karena menurut para ulama ad-du'a'u du'a'ani, doa itu ada 2 macam. Satu adalah doaul ibadah, doa yaitu nyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua doaul masalah, doa yaitu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi meminta Allah itu juga ibadah. Kemudian beribadah kepada Allah juga ibadah. Semuanya disebut ibadah atau disebut doa. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Berdoa alias meminta itu juga ibadah. Nah, maka berdoa itu bisa disebut ibadah, bisa juga disebut apa? Doa. Ibadah juga begitu, bisa disebut ibadah, bisa disebut doa. Misalnya kita sholat, ya. Sholat itu kan ibadah, itu disebut doa juga boleh, nggak ada masalah. Kita berpuasa itu disebut ibadah, disebut doa juga boleh. Karena hakikatnya orang yang melakukan ibadah, hakikatnya dia minta kepada Allah, ya Allah terimalah ibadah saya ini supaya saya nanti masuk ke dalam surgamu. Hakikatnya mengatakan begitu. Orang ibadah tujuannya supaya apa? Masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat terakhir Allah mengatakan
Wa qul, dan katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbi, wahai pemeliharaku, ighfir, ampuni, warham, rahmati, wa anta, dan engkau itu khairur rahimin, sebaik-baik zat yang memberikan rahmat. Ini ayat ini munasabah atau sesuai dengan ayat yang sebelumnya tadi kita baca, yaitu pada ayat 109 ya. Ada hamba-hamba Allah yang baik yang mereka mengatakan Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Kemudian ayat terakhir Allah mengatakan, katakanlah wahai Nabi Muhammad, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Apa yang dapat kita ambil pelajarannya? Bahwasanya apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu juga diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Maka tadi Allah sebutkan ini doa dibaca oleh orang-orang yang beriman. Padahal yang disuruh siapa? Nabi Muhammad SAW. Loh, yang disuruh Nabi Muhammad ke orang-orang beriman melakukan juga. Nah, memang khitabun lin nabiyyi, khitabun li ummati. Kalau Allah bicara kepada Nabi, maka itu berlaku juga untuk seluruh umatnya. Maka semua hukum yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, hukum asalnya berlaku untuk kita. Kapan tidak berlaku untuk kita? Ketika Allah mengkhususkan. Kalau Allah katakan ini khusus kamu wahai Muhammad, nah, baru khusus. Contohnya bagaimana? Nah, supaya jelas nih, kita kasih contoh. Allah mengatakan pada surat Al-Ahzab ayat 50, Allah mengatakan wa imra'atan mu'minatan, silahkan menikahi seorang wanita beriman, in wahabat nafsaha, kalau dia berikan dirinya kepada kamu. Jadi pengajian begini, tiba-tiba setelah pengajian ada seorang perempuan datang kepada saya, Ustaz, saya berikan diri saya kepada kamu. Nah, kata Allah, silahkan nikahi karena dia memberikan dirinya pada kamu. Saya masih gadis, saya ingin jadi istrinya Ustaz nomor 2. Wah, boleh diterima Pak? Siapa yang boleh nerima? Lin nabi, untuk nabi saja. Kamu bukan nabi nggak boleh. Ustaz bukan nabi nggak boleh. In aradan nabiyyu ayyastankihaha, jika nabi ingin menikahi wanita tersebut, khalisatan laka, itu khusus hukumnya untuk kamu wahai nabi. Nah, kata Allah khalisatan laka. Seandainya di sini Allah tidak mengatakan khalisatan laka, khusus untuk kamu, ini berlaku juga untuk kita Pak. Maka kalau ada wanita datang kepada kita, Mas, saya cocok jadi istrimu yang kedua, saya berikan diriku padamu, udah langsung jadi istri panjenengan ya, tanpa perlu membayar apa? Mahar. Nah, Rasulullah tanpa perlu membayar mahar ini sudah dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada beberapa perempuan datang ke majelis Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau berkebutuhan kepada wanita? Saya siap jadi istrimu. Rasulullah melihat dari atas sampai bawah. Kalau Rasulullah mengatakan iya, akan jadi istri Nabi. Kalau Nabi diam tidak menjawab apa-apa, maka wanita tadi paham, berarti Nabi tidak menghendaki saya. Nah, pernah ada seorang beriman wanita menawarkan diri. Rasulullah lihat dari atas ke bawah, kemudian beliau diam, menundukkan pandangannya alias tidak merespon. Nah, maka ada seorang sahabat Nabi tanggap dia, ya Rasulullah, kalau panjenengan tidak membutuhkan perempuan tersebut, saya siap jadi suaminya. Nah, mestinya begitu Pak, cepat tanggap gitu, sehingga Pak, wanita tadi juga tidak malu, dia sudah menawarkan diri, dapat suami juga di antara sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, inilah beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini. Dari ayat-ayat ini, yang paling penting adalah mari kita melakukan apa yang sudah disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat ini tadi, terutama ketika Allah memuji orang-orang beriman yang baik-baik, yang mereka doanya adalah Rabbana ighfir lana warhamna wa anta khairur rahim. Nah, maka mari kita praktekkan langsung antara nanti azan sampai qamat, ini waktu doa mustajab, kita doa kepada Allah, Rabbana ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Boleh juga ya. Kalau ighfir ini berarti untuk kita sendiri. Kalau ighfir lana untuk semuanya ya. Warham berarti untuk kita sendiri. Kalau warhamna untuk semuanya. Wa anta khairur rahimin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.